disenengi arek wedok. Memang dari ceritanya memang yang Winongan sini tuh bikinno itu khusus gawe cewek. iya juru ronding itu. Iya. Juru runding itu antara konflik Singosari dan Bukan Blambangan. Singosari waktu itu. belum bukan Singosari, Mas. Blambangan sama Mojo. mungkin Mojo mungkin Nggih, iya perangnya kan kali Mojo. nggih waktu Blambangan. kasus Nggih. colong-colongan pusaka Nggih. barang itu lho kan. Jadi ada salah paham sing damekno malah Berarti Pasuruan. Winongan masuk di Mojonya atau di Winongan di antara soalnya tengah-tengah kan, berarti. iya kan perbatasan. Yang menamaikan Winongan. Winongan. Di antara empu yang ada di Winongan sinten Mas Sang? Nama empu yang sempat ada. Aku lali lek empune iku. Pokoknya ada kalau nggak salah yang masih diingat sama masyarakat sekitar situ ada sekitar ada 6 Enam. empu ya. Dan itu punya karakter masing-masing empu itu. Jadi menciptakan pusaka itu nggak satu istilahnya sing gawe penguripan dhewe, terus sing digawe istilahnya sing kereng ana dhewe kan. Sing digawe. Tapi jadi di Winongan punya karakter Punya gitu ya, karakter, macam-macam juga ya enggak. Buat Winongan sendiri, mesti buat kerjikan sendiri, terus buat pagar. Soalnya jarang. Kenapa ya setelah kasus Empu Gandring itu loh. Makanya kan koyo empu ini wis rada apa istilahnya cegek lah nggih pusaka aneh-aneh gitu loh. Berarti Winongan iki Kang ya, eranya di bawah itu lek ya. Iya sih. Anggapan Singosari era ini. berarti setelah sebuah trauma besar lek ya. Iya. Oh, keren. Ternyata anak wis nggih keris perdamaian ae. Keris perdamaian betul. Satu sejarah besar itu ra ono lek. Iya, sampai ada cerita kayak gini. Jadi empu itu ditarungno kesaktiane. Membuat keris masing-masing. Sing sijine empu sapa sih lali aku jenenge. Ditarungno apa, Mas? Ditarungno kesaktiane, kehebatane. Untuk membuktikan iku mau. Tuah garapane dek iku sampai sepiro. Yon ini. Salah satunya akhirnya dianukan lah di apa jenenge? Di istilah saiki apa sih? Challenge lah. Diadakan challenge. Jadi masing-masing membawa apa namanya? Pusaka bikinannya dia. Terus datang di suatu tempat, di situ ada lek salah wit asem kan. Wit asem. Empu yang pertama iki ditaruhlah pusakanya di bawahnya wit asem itu. Terus ketika pusakanya ditaruh wit asem itu langsung garing. Mati. Terus kemudian empu yang kedua nggawa pusaka ya kan. Didekekno wit asem sisan. Didekekno wit asem ya si mati itu. Wit asem urip maneh. Urip maneh, betul. Urip maneh. Mari ngono yang ketiga. Begitu didekek langsung berbuah. Langsung woh. Wit asem. Nah di situ ada makna yang apa namanya? Tersirat lah ya. Jadi masing-masing empu itu punya sendiri-sendiri. Mana empune hebat empune. Cuma ndak mau ditonjolkan gitu loh. Winongan itu berarti masuk Pasuruan, Gus. Kalau dulu tanah perbatasan dadi repotan. Antara perbatasan antara Blambangan, bukan Blambangan, Singosari, Mojopahit dan terus Tuban. Tengah-tengah nggih posisi. Jenggolo ya. Iya. Jenggolo. Pokoke biyen niku mbuyo apa ceritane. Iya, tengah-tengah. Berarti berdiri sendiri Winongan itu. Kerajaan berdiri sendiri. Perdikan. Ditulis di Prasasti Cungrangan termasuk tanah perdikan. Tanah perdikan, Dik. Kaya ono masyarakat wilayah bebas lah wis iki Termasuk ada hubungannya enggak sama yang ini, sama yang Pasuruan daerah keraton itu? Kan termasuk sana. Pelabuhan kan berarti keraton itu benar-benar tinggalannya kerajaan zaman dulu, daerah keraton itu Pasuruan. Petugas sing ngrawat iki lho. Termasuk situs belahan barang iki. Oh, nggih. Munggah. Wong istilahnya apa ya? Wong pensiun. Nah, pejabat pensiun lah kate menditon munggah liwat kene iso liwat Jolotundo. Nggih. Terus Kang, sebenarnya Gus apa? Sing orang-orang berarti kan apa jenenge Winongan itu kan daerah merdeka, percikan merdeka. Tapi orang-orang sing tinggal di Winongan itu asline wong ndi kan? Artinya apakah wong Singosari, ya wong Majapahit sehingga koyo melayu ning kono ngono lho kan. Daerah pelabuhan jadi campur. Makanya ada Madura.
dari Madura kan banyak yang datang. Terus dari Belambangan, dari wilayah sana juga, dari wilayah sana istilah daerah anu lah perkotaan apa istilahnya pelabuhan. Pelabuhan, iya. Tapi anu Kang, nek dirunut mau kan berarti kan sing sangat menarik mau keris Winongan itu adalah keris di mana dibuat setelah para empu itu mengalami satu trauma bahwa keris itu kemudian disalahgunakan di eranya Singosari, sing Kenaro ya Kang ya, dengan bukaringnya. Terusan berarti nek ndelok karakter keris iki sing paling mengikuti generasi selanjutnya sebelumnya sapa Kang? Maksudnya Saka Singosari. bentuke Singosari. Singosari. Iki apa Kang? besian dari Karakter besi ini sama dengan Singosari. Iya, Nek masalah bentuk Kang. bentuk ini lah tersendiri memang bentuk. Oh, gak melu Kang ya. Nggak. Bentuknya nggak meniru sama siapa, dia oh, membuat bentuk sendiri. Bentuknya sendiri, cuma nek bahan mirip pada generasi sebelumnya ya Kang Bahan ya. dan ininya dan apa namanya? Tantingane sing sama ya Kang ya, meh sama. Era-era bedok lah. Kemudian pamor ya tetep melu lek ya. Pamor ya. Pamor tetep melu. Gak seberapa diperhatikan. Kak berapa perhatikan? Persis bedok lah. Istilahnya mirip Singosari lah. Kayak Singosari kan pamor kan juga nggak berapa diperhatikan. Diperhatikan. Sementara saka keris itu anu lek esensine saka sakjane kan pamor ya anu lek penertiban. kan jenenge kan Iya, pamor penting. Iya, setelah itu Setelah era pamor itu kan Majapahit. Majapahit ke bawah. Iya, sampai Mataram. Sampai Mataram. Itu baru di Diperhitungkan. Keindahan sudah masa-masa keindahan. Kan masa keemasan Brawijaya kelima itu. Mana ini cukup sederhana Kang ya berarti Kang ya Kang. Puncak. Berarti gawine mangane temen. Di masa Majapahit itu fungsi keris itu bisa dilihat dari pertama Pasikutan, kedua dari pamor. Nah, contoh keris Luk 1 ya, brojol. Terus pamore pendaringan kebak itu wis masuk ke kerejekian. Terus apa namanya? Beras kuta, kulit semongko. Ada lagi yang brojol udan mas. Terus itu sudah di era Majapahit. Sudah diperhatikan. Nah, sajane bisa dianalisa juga Kang ketika keris ini makin bagus, berarti masyarakatnya atau negaranya itu wis maju. Iya, dan tentrem kondisi ini. Nah, ngono. Berarti ning kono iki peradapane pas wis dadi masyarakat sudah terbentuk. Keren. Sing paling keren mau lho. Keren iku dadan. Setiap zaman berarti terulang, Lek. Iya, kan. Jadi terulang kuwi mau. Iku sing ra tau mau omongane jenengan, Gus. Empu gawe keris trauma karena keris di waktu itu disalahgunakan. Keren. Saestu. Kan gak ono diungkap, Gus. Mana ono sejarah gak tau krungu. Oh, setelah itu para empu setelah keris nyambungan disalahgunakan oleh Kenaro untuk melawan banyak empu Winongan itu singitan istilah apa ya? Delik, enggak mau diekspos rata-rata. Empu daerah sini tuh paling. Dan yang pegang keris dari empu sini juga bukan orang-orang sembarangan, orang-orang tertentu. Kan kerisnya tenang bawaannya. Kerisnya tenang. Memang di era-era sebelum Majapahit itu kate lek nang kerisnya sampean nara adalah saweneng. Aura-aura itu nang wedok. karo wedok Gus, orang laki-laki yang punya jiwa feminin. Ndak pasti sampean seneng ya, tapi kok toto omah pasti Sing wedok luwih seneng. Iya, wis aku manan wis kene ngalah wis terpaksa. Dadi aja lali sing maskulin ya sing feminin ya seneng. Aduh, Dik. makanya kenapa keris-keris apa jenenge? Betok-betok Wis sampeyan seneng ya. Engko orang wong wedok Luwih seneng. Iku repote, malah kalah kene wis otomatis kan nyerah kene. Aduh wis dikarep. Berarti zaman Singosari Majapahit itu sama. Enggak. Bisian Singosari dulu. Iya. Singosari kan terus Majapahit. Singosari terus Majapahit. Lah tiap peralihan peradaban kan apa jenenge? Semua tingkah laku budaya dan lain-lain itu sedikit demi sedikit berubah. Cuman masih mengikuti yang lama. Dikembangkan ke ke apa namanya? Peradabannya lebih modern ya. Keris Winongan. Mana tetap dipegang oleh perempuan dan mau menarik mau le. Tapi dibahas juga. Keris yang diagak pakai cenderung dipakai oleh perempuan
karena perempuan sebagai misi perdamaian. Misi perdamaian. Dah. Negosiator. Negosiator keren itu Gus. Enggak, sing aku masalah sing Jadi baru wacana. krungu iki mau. Keren. Jadi seorang empu bisa traumatik. Bukan istilahnya traumatik ya. Ya Pak ya. Iya, Lebih Pertanggungjawaban. seleksi. Lebih seleksi ya. lebih seleksi. Selektif. Selektif Iya. iya. Untuk mengeluarkan dari apa namanya? Istilahnya Produknya itu nggak sembarangan. saya ndak mikir, makanya kenapa keris winongan rata-rata dingin, tenang ya bawahnya. Kan bukan Untuk berperang. dia bisa buat lebih sakti dari yang kayak gini tuh bisa, tapi Bisa. sudah ndak. Sudah enggak benar. Jadi itu sebagai Apa bentuk istilahnya ngono iku? Apa ya Apa istilahnya? Wis gak sing koyo ngono. Ngene lho. Lebih Nek sampean lebih anu. kepengin ro mungkin ya sampean tau nyekel mungkin ya. Iya. Dadi ana sing gawe yo opae Bisa. winongan iki iso. Bisa. rasa kan pertanggungjawaban moral sebagai Betul. seorang pembuat senjata. Apa Itu sih? yang paling Dipertaruhkan. dianu. Itu Pertanggungjawaban moral. Dia tahu. Ah, Itu yang film Lek. Salah sini adalah kerisnya Sam Kenshin. Kenshin duwe keris ta? Oh, buku Sik ta? samurai, Mulai apa buku keris. kantana. Ngeri, Pak. Kesini mau coba berarti. Lah iya. Bener bener lek sin, lek sin. Lek sin. Lek sin ya, sin. Apa dadi wah lek gawe keris model ngono iki bakal ngerusak. Merusak betul. Lah. Heeh. Sama membuat senjata-senjata itu loh Gus. Ah. Ketika siapa menemukan senjata yang buat itu, dia kan juga bersedih loh. Senjata ini akhirnya nanti akhirnya digunakan perang. Yang pada kasus Amerika itu senjata itu digunakan untuk Bayonet. bukan untuk mengalahkan suku primitif, suku asli Amerika. Oh iya. Itu kan ono kasusnya. Wah, Ya keren. sama-sama penemuan bom nuklir. Ya, betul Kan betul. intinya juga kecewa. Nah, kecewa. Bom atom. Lah, bom atom iku. Wah, Intinya kan kayak kecewa ngono. lho, akhirnya kok digawe ngene lho. Akhirnya Akhirnya dia kayak merusak gitu. bumi. Heeh. Bener, Akhirnya jadi perusak. Mami ono Jadi bukan nggak bisa, bisa. bisa. Cuma kenapa nggak bikin pusaka yang bawa perdamaian? Betul, Loh. betul. Mesti Makanya ini delok lebih Fungsi. enggak lebih angelan sing perdamaian Lah, daripada kerusakan.